luar angkasa retak. Tidak terdengar suara, hanya pemandangan ruang waktu yang berjatuhan seperti kaca pecah, menyisakan kekosongan tak berdasar yang menelan segala cahaya. Dari jurang maut itu, melangkah keluar seorang pemuda. Matanya, yang satu berwarna biru laut penuh belas kasih, yang lain merah tua penuh haus darah, memandang dingin ke sebuah titik di kejauhan. Di sana, seorang kesatria berbaju zirah putih bersinar bagai matahari, mengangkat pedangnya yang memancarkan cahaya suci, siap menghadapi ancaman dari dunia lain ini. Pertempuran yang mustahil antara penguasa langit dan pelindung bumi akan segera dimulai. Alam semesta adalah kain luas yang ditenun dari lapisan-lapisan realitas yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berdiri sendiri, dilindungi oleh hukum kosmik yang menjaga agar dimensi-dimensi itu tidak saling bertabrakan. Namun, hari itu, hukum itu bergetar hebat. Di singgasana kristal biru dan merahnya di puncak Divine Realm, Tangsan, Sang Supreme God King, membuka mata. Kedua matanya, Sea Gods Blue dan Asuras Red, berkedip cepat. Jari jemarinya meraba-raba udara, merasakan getaran aneh yang merambat melalui serat-serat takdir. Sebuah dimensi bernama Doluo, dunia asalnya yang telah lama dia tinggalkan dalam keadaan stabil, tiba-tiba menunjukkan gelombang energi yang tidak wajar. Bukan gangguan biasa, melainkan sebuah tonjokan, kekuatan murni yang begitu terang dan kaku, seolah-olah ada matahari baru yang sedang lahir dan mengklaim kedaulatan. Kekuatan ini begitu asing, tidak berasal dari sistem kultivasinya, tetapi memiliki kualitas ilahi yang tidak boleh diabaikan. Xiao Wu, bisiknya, memandang ke arah istrinya yang sedang bermeditasi di taman bunga surgawi di bawah. Dia tidak ingin mengganggu ketenangannya. Tapi ini adalah urusan seorang God King. Tangsan mengangkat tangan, dan si God Trident-nya yang bersinar dengan cahaya samudera muncul di genggamannya. Dengan gerakan mencongkel, dia merobek tirai realitas dan melangkah masuk ke dalam lorong antar dimensi yang bergejolak. Di sisi lain realitas, di Great Hall of the Temple Alliance di dunia Throne of Seal, Long Hao Chen merasakan getaran yang sama, namun dari perspektif yang berlawanan. Sebagai God Knight yang baru saja mewarisi Sealed Divine Throne of Eternity and Creation, inderanya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia merasakan tekanan dari langit, sebuah keberadaan yang begitu besar dan mendalam sehingga membuat Divine Throne di dalam dirinya bergetar waspada. Itu bukan aura iblis dari Demon God Pillars, juga bukan energi dari sesama kesatria. Itu adalah sesuatu yang lebih tua, lebih bebas, dan lebih berdaulat. Kekuatan asing sedang mengintai batas dunia kita, gumam Long Hao Chen, memegang erat gagang Blue Rain, Hibiscus of Light. Matanya yang keemasan hasil dari Eternal Heart-nya menyala terang. Dia telah berjanji untuk melindungi umat manusia dan semua yang dicintainya. Ancaman dari manapun tidak akan dia biarkan mendekat. Dengan tekad membaja, dia mengerahkan kekuatan God Knight-nya, menembus batas dimensi dunia untuk menghadapi sumber tekanan itu kepala on. Titik pertemuan mereka bukan di dunia manapun, melainkan di Nexus of Realms, ruang kosong abu-abu yang merupakan persimpangan semua dimensi. Di sini, hukum fisika dari dunia manapun tidak berlaku sepenuhnya. Saat Long Hao Chen muncul, diselimuti cahaya putih keemasan yang menyilaukan bagai dewa matahari, Tangsan sudah menunggu dengan tenang. Sosok Tangsan tidak terlalu tinggi, tetapi kehadirannya seolah memenuhi seluruh ruang kosong itu. Dia memandang Long Hao Chen dengan tatapan penuh selidih, bukan permusuhan, tetapi seperti seorang ahli yang mempelajari spesimen langka. Kau yang menyebabkan gejolak di dunia bawahanku? Long Hao Chen berseru. Suaranya bergema bagai guntur surgawi, penuh wibawa seorang pemimpin. Bawahan? Tangsan mengangkat alis, senyum tipis muncul di bibirnya. Kekuatanmu memang unik. Divine Throne-mu, itu adalah perwujudan hukum yang sangat teratur. Tapi sayang, kau terlalu kaku. Suaranya tenang, namun setiap katanya seolah mengandung berat samudra dan dinginnya medan pembantaian.
Kekakuanku adalah perisai bagi yang lemah, kehadiranmu yang tidak diundang telah mengganggu keseimbangan. Long Hao Chen tidak banyak bicara. Dia tahu percakapan tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan gerakan cepat, dia menghunus pedangnya. Sword Intent of Creation, kekuatan tertinggi dari Divine Throne-nya, melesat keluar. Bukan sembarang serangan pedang, tetapi seberkas cahaya yang menciptakan kembali realitas. Udara berubah menjadi kristal, partikel energi membentuk pagar cahaya yang mengurung, seolah ingin menciptakan sebuah penjara ilahi khusus untuk Tang San. Tang San bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Mata merah asuranya berkedip. Slaughter Domain yang telah menyatu dengan dirinya sejak level rendah terpancar keluar. Sebuah aura darah, keputusasaan, dan pembantaian mutlak menyebar. Penjara kristal cahaya yang baru terbentuk itu langsung retak, lalu hancur berkeping-keping sebelum sempat mendekat, seolah-olah hukum penciptaan itu ditolak oleh hukum pemusnahan yang lebih tinggi. Ini, Long Hao Chen terkejut. Serangan pertamanya, yang bisa mengunci Demon God sekalipun, ternyata tidak berguna. Kau mengandalkan tahta, mengandalkan warisan, kata Tang San, melangkah pelan ke depan. Setiap langkahnya, riak biru samudra dan kabut merah pembantaian menyebar, mengikis ruang keemasan di sekitar Long Hao Chen. Tapi, apakah kau sendiri yang menciptakan hukum itu? Atau hanya pengguna yang patuh? Perkataan itu menusuk tepat di hati Long Hao Chen. Sebagian besar kekuatannya memang berasal dari warisan. Dia mengeraskan hatinya. Warisan adalah tanggung jawab, dan aku akan membuktikan kekuatannya dengan tindakan. Fusion, Hao Yue, teriak Long Hao Chen. Ruang di belakangnya robek, dan sosok Austin Griffin yang perkasa. Hao Yue melompat keluar. Dalam sekejap, keduanya menyatu. Energi spiritual Long Hao Chen melonjak secara eksponensial. Bulu-bulu cahaya tumbuh di punggungnya, dan auranya menjadi lebih liar dan purba. Ini adalah kekuatan sejati seorang God Knight yang bekerja sama dengan partner spiritualnya. Eternal Heart, bakar, jantung keemasan di dada Long Hao Chen berdetak kencang, memompa cahaya ilahi murni ke seluruh tubuhnya. Blue Rain, Hibiscus of Light-nya diselimuti nyala api putih keemasan, dan kekuatan elemen cahayanya mencapai puncak. Dia mengayunkan pedangnya, Judgment of Eternity and Creation. Serangan ini berbeda. Ini adalah pemusnahan tingkat hukum. Pedang cahaya itu seolah membawa serta takdir penciptaan dan akhir segala sesuatu, menghapus segala yang tidak sesuai dengan hukumnya. Bahkan partikel-partikel di Nexus of Realms mulai terurai di hadapan pedang ini. Untuk pertama kalinya, ekspresi Tang San menjadi sedikit serius. Bagus, akhirnya sesuatu yang layak untuk kutangani. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat Sigod Trident-nya. Samudra biru tak terbatas muncul di belakangnya, tetapi di dalam gelombang biru itu terselip warna merah darah dari niat membunuh. Asura's Might infused into Sea's Wrath. Dia menggabungkan dua kekuatan dewa utamanya. Trisula biru itu kini dibungkus spiral energi merah yang berputar-putar. Dia tidak menggunakan teknik yang rumit, hanya menusukkan trisulanya ke depan, tepat menghadapi ujung pedang cahaya itu. Der, tidak ada ledakan suara dalam konvensional. Yang ada adalah kehancuran realitas secara visual. Pusat tumbukan kedua senjata itu menjadi titik hitam, sebuah singularitas kecil yang menyedot segala cahaya dan warna di sekitarnya. Kemudian, gelombang kejut yang terdiri dari pecahan-pecahan hukum yang berseteru menyebar ke segala arah. Merobek celah-celah dimensi di sekeliling mereka, memperlihatkan pemandangan dunia-dunia lain yang singkat. Long Hao Chen terlempar mundur ratusan meter. Zirah putihnya retak-retak, dan napasnya tersengal-sengal. Fusionnya dengan Hao Yue hampir terpaksa bubar. Dia memandang dengan tak percaya ke Tang San, yang hanya mundur 3 langkah, dengan trisula masih tegak di tangannya. Bagaimana mungkin fusionku dengan Hao Yue ditambah kekuatan penuh Eternal Heart dan Divine Throne?
Long Hao Chen bergumam. Fusionmu luar biasa, tapi itu tetap adalah penjumlahan. Tang San menjawab, seolah membaca pikirannya. Kekuatanku adalah penyatuan. Aku bukan hanya mewarisi dua wewenang dewa, aku telah sepenuhnya menyatukannya menjadi milikku sendiri dan mencapainya dengan perjalananku sendiri dari nol. Matanya yang biru dan merah bersinar. Dan kau belum melihat puncakku. Long Hao Chen beringsut bangkit. Darah kesatria dalam dirinya tidak mengizinkannya untuk menyerah. Dia tahu pertempuran ini bukan lagi tentang menang atau kalah sederhana, tetapi tentang membuktikan jalan yang dia pilih. Kalau begitu, kata Long Hao Chen, membersihkan darah di sudut bibirnya, izinkan aku menunjukkan kepada puncakmu kekuatan dari tekad manusia untuk melindungi. Dia menarik napas dalam-dalam. Semua spiritual stuff-nya bereaksi. Yating, Spirit of Light Elemental, muncul dan menyatu dengannya, memperkuat elemen cahayanya hingga mencapai tingkat kemurnian yang belum pernah terjadi. Saint Spiritual Stuff-nya beresonansi, menarik semua perhatian dan nasib buruk pertempuran ke dirinya sendiri, mengubahnya menjadi ketahanan. Arya of the Goddess of Light dan Divine Snail Shield yang telah menyatu dengan lengannya bersinar terang, membuat lengannya bagai senjata hidup. Ini adalah wujud pertahanan terkuat Long Hao Chen, Fortress of the God Knight. Interesting, ucap Tang San. Kali ini, dia memilih untuk tidak menyerang. Dia mengangkat tangan kirinya dan sebuah hammer hitam pekat, sederhana, namun penuh dengan aura mengerikan, muncul. Clear Sky Hammer, spirit aslinya dari dunia Douluo yang telah menemani dan tumbuh bersamanya sejak level rendah, kini telah dimurnikan menjadi Divine Tool tingkat God King. Kau andal dalam bertahan dan menggunakan kekuatan eksternal. Sekarang, hadapi kekuatan yang murni berasal dari dalam, yang tumbuh bersamaku sejak aku masih lemah. Tang San mengayunkan Clear Sky Hammer-nya. Bukan teknik mewah, hanya pukulan lurus. Void Shattering Strike. Pukulan itu terlihat lambat, tetapi sebenarnya telah mengunci semua ruang di sekitar Long Hao Chen. Konsep menghancurkan yang terkandung di dalamnya begitu murni, sehingga bahkan cahaya pun tampak akan remuk di hadapannya. Boom! Pukulan itu menghantam perisai cahaya Long Hao Chen. Suara yang dihasilkan seperti dentuman guntur yang memekakkan telinga. Fortress of the God Knight bergetar hebat. Retakan halus seperti jaring laba-laba menyebar di perisai cahaya itu, tetapi tidak pecah. Long Hao Chen mengeras gigi, darah mengucur dari hidung dan telinganya, tapi dia berhasil bertahan. Kami tidak akan menyerah, teriaknya, memaksa semua energinya. Perisai yang retak itu bahkan mulai bersinar sedikit lebih terang, menunjukkan ketahanan hati yang luar biasa. Tang San mengangguk, ekspresinya menunjukkan sedikit penghargaan. Keteguhan hatimu patut diacungi jempol, tapi pertahanan saja tidak cukup untuk memenangkan pertempuran. Dia menyimpan Clear Sky Hammer-nya. Mari kita akhiri ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa arti sebenarnya dari kekuasaan atas hukum. Tang San mengangkat kedua tangannya. Sekarang, aura di sekelilingnya benar-benar berubah. Di sebelah kirinya, samudera biru tak bertepi muncul, di dalamnya terlihat bayangan Poseidon's Palace yang megah dan Sea God's Seven Sacred Pillars. Ini adalah Sea God's domain pada tingkat tertinggi, menguasai semua air, kehidupan, dan kekuatan penyembuhan di alam semesta. Di sebelah kanannya, tanah berdarah dan langit merah muncul, dipenuhi bayangan pedang dan tombak yang tak terhitung jumlahnya, serta teriakan roh-roh yang mati dalam pertempuran. Ini adalah Asuras Domain pada tingkat tertinggi, menguasai semua pertempuran, pembantaian, dan penghakiman di alam semesta. Kemudian, kedua domain yang bertolak belakang ini mulai menyatu. Bukan sekadar berdampingan, tetapi benar-benar menyatu menjadi satu warna ungu yang misterius dan dalam. Domain of the Supreme God King, the Nirvana of Sea and Slaughter. Domain ungu ini dengan cepat menyebar, menelan seluruh Nexus of Realms, bahkan menelan Long Hao Chen dan Fortress of the God Knight-nya.
dalam domain ini, Long Hao Chen merasakan sesuatu yang menakutkan. Di satu sisi, dia merasakan belas kasih dan kedamaian yang mendalam, yang hampir membuatnya ingin meletakkan senjata dan menyerah pada kedamaian abadi. Di sisi lain, dia merasakan dorongan untuk membunuh dan amarah yang membara, yang ingin membuatnya menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dua perasaan ekstrim ini beradu di dalam jiwanya, hampir merobek kesadarannya. Fortress of the God Knight-nya mulai tidak stabil, retak dari dalam. Ini bukan serangan fisik, tetapi serangan langsung terhadap jiwa dan hukum eksistensinya. Tang San tidak menggunakan kekuatan mentah untuk menghancurkan pertahanan Long Hao Chen, tetapi menggunakan wewenang tertingginya untuk membubarkan dan menghakimi fondasi kekuatan Long Hao Chen. Long Hao Chen berteriak kesakitan. Divine Throne di dalam dirinya bergetar keras, seolah ingin memberontak. Eternal Heart-nya berdetak tidak teratur. Dia jatuh berlutut, bersandar pada pedangnya, berusaha mati-matian untuk menjaga kesadarannya agar tidak runtuh. Di ambang kehancuran, semua memori dalam hidupnya melintas di depan matanya. Janjinya kepada ibunya, persahabatan dengan anggota Demon Hunt Squad, ikatannya dengan KIR, dan sumpahnya untuk melindungi umat manusia. Semua ini membentuk inti jiwanya yang paling murni, yang bukan berasal dari Divine Throne, tetapi dari hati Long Hao Chen sendiri. Aku adalah Long Hao Chen. Aku berjuang bukan untuk tahta, tapi untuk apa yang kucintai. Teriakan hati ini memancar keluar dari dirinya. Seberkas cahaya hangat, murni, dan tidak tergoyahkan muncul dari dadanya. Cahaya ini, meskipun kecil, mampu menahan erosi domain ungu untuk sesaat. Ini adalah cahaya hati nuraninya sendiri, kekuatan sejati yang dia temukan dalam perjalanannya. Melihat ini, cahaya di mata Tang San berubah. Kemarahan dan pengujian di dalamnya menghilang, digantikan oleh pengakuan dan bahkan kepuasan. Dia merentangkan tangannya. Domain ungu yang maha dahsyat itu surut dalam sekejap, dikumpulkan kembali ke dalam tubuhnya. Nexus of Realms kembali sunyi, hanya menyisakan Long Hao Chen yang berlutut, terengah-engah, dengan tubuh penuh luka namun mata yang masih bersinar. Bagus, kata Tang San, suaranya kembali tenang dan dalam. Kau akhirnya menemukannya. Temukan? Apa? Tanya Long Hao Chen, napasnya masih tersengal. Inti dari kekuatan sejatimu, jawab Tang San, mendekati Long Hao Chen. Bukan Divine Throne-mu, bukan Eternal Heart-mu, bukan fusionmu dengan Hao Yue, semua itu hanyalah alat. Intinya adalah keinginanmu yang tak tergoyahkan untuk melindungi yang muncul dari hati nuranimu. Baru saja kau menggunakannya untuk menahan domainku, meski hanya sekejap. Inilah yang membuatmu berbeda dari sekadar pengguna tahta. Long Hao Chen terdiam, merenungkan kata-kata itu. Pertempuran keras tadi dan tekanan mental yang hampir menghancurkannya membuat pemahamannya tentang kekuatan mencapai tingkat baru. Jadi, mengapa semua ini? Tanyanya. Keseimbangan antar dimensi terganggu karena kemunculanmu yang terlalu cepat sebagai God Knight. Aku datang untuk menguji, jelas Tang San, untuk melihat apakah kau hanya sebuah kecelakaan dalam hukum kosmik atau benih baru yang layak. Jika kau hanya mengandalkan warisan dan kalah dalam ujian jiwa tadi, aku akan membatasi sebagian kekuatanmu demi stabilitas. Tapi sekarang, kau telah membuktikan bahwa kau memiliki hati seorang penguasa, bukan hanya pengguna. Kau layak mempertahankan kekuatanmu, bahkan berpotensi untuk tumbuh lebih jauh. Tang San mengulurkan tangannya. Seberkas energi ungu yang hangat dan penuh kehidupan memancar, dengan cepat menyembuhkan luka-luka berat Long Hao Chen. Jalanmu masih panjang, God Knight Long Hao Chen. Ingat hari ini. Kekuatan sejati berasal dari dalam, dan kita harus menjadi tuan atasnya, bukan budaknya. Long Hao Chen merasakan kekuatan dan pemahamannya kembali, bahkan lebih murni dari sebelumnya. Dia mengangguk perlahan, rasa permusuhan telah hilang, digantikan oleh rasa hormat. Aku mengerti. Terima kasih untuk pengujiannya, Senior Tang. Tang San tersenyum. Jagalah duniamu dengan baik,
Suatu hari, jika kau bisa melampaui batas Divine Throne-mu dan menciptakan jalanmu sendiri, mungkin kita akan bertemu lagi sebagai yang setara. Setelah mengatakan itu, tubuh Tang San secara bertahap menjadi transparan, menyatu kembali dengan lorong antar dimensi, dan menghilang. Long Hao Chen berdiri sendirian di Nexus of Realms, memandangi tempat Tang San menghilang. Hati dan pikirannya dipenuhi oleh pertempuran hari ini, dan kata-kata terakhir Tang San. Dia memegang erat pedangnya. Jalan di depan masih panjang, tetapi dia sekarang tahu ke arah mana harus melangkah. Pertempuran dahsyat itu telah usai. Pemenangnya jelas Tang San, baik dalam hal kekuatan, pengalaman, maupun pemahaman terhadap hukum. Namun, bagi Long Hao Chen, kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Awal untuk merenungkan esensi kekuatannya sendiri dan berjalan menuju puncak yang lebih tinggi. Di alam semesta yang luas, mungkin suatu hari nanti, dua puncak dari sistem yang berbeda ini akan bertemu lagi, dan saat itu, percikan yang tercipta mungkin akan lebih gemilang.